Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip ya. Selama beberapa menit ke depan ya, kita akan mengupas, membincang berbagai persoalan kehidupan ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Dan seperti biasa, jika ada persoalan atau ada hal yang ingin dikupas bersama di dalam program ini, silahkan pertanyaannya dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan terima kasih banyak ya yang sudah subscribe serta menyediakan waktunya beberapa menit untuk mengaji ya. Dan semoga yang subscribe ini menjadi amal saleh bagi kita semua ya, sebagai dukungan kita terhadap dakwah ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang bagaimana pandangan Islam seputar masalah program KB atau keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi. Mengingat banyak sekali kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah yang sekarang mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi, sehingga kita bisa melihat mereka punya anak banyak sekali ya. Satu keluarga bisa punya anak 6-7 orang. Nah, mohon penjelasannya. Ya, jadi memang saya amati ya di zaman Pak Harto dulu ya, program KB ini cukup berhasil ya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk kita ya, agar tidak terlalu besar ya. Karena biar bagaimanapun semakin banyak jumlah penduduknya ya, maka persoalannya akan macam-macam ya. Berkaitan tentang persoalan tempat tinggal ya, lahan yang semakin sempit, kemudian masalah kualitas kehidupan ya, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka memang saya amati sekarang banyak sekali yang menyatakan penolakannya terhadap program KB ya, juga menyatakan penolakannya terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi ya. Jadi penggunaan alat kontrasepsi itu selama dilakukan oleh pasangan suami istri, nah ini harus dicatat ini, oleh pasangan suami istri ya, bukan justru sebaliknya digunakan oleh pasangan yang belum jadi suami istri. Karena kalau kita pergi ke toko-toko swalayan ya, yang kecil-kecil itu memang penjualan alat kontrasepsi itu bisa ditemukan di mana-mana ya. Jadi kalau zaman dulu orang membeli alat kontrasepsi, misal ya, seperti membran ya, atau kondom, itu dia pergi ke apotik itu harus berhadapan dulu dengan penjaga apotik ya, ada etika di situ kan. Aduh, kok malu katanya begitu. Nah, jadi kalau sekarang kan tidak, orang tinggal ambil saja di tempat pemajangan bahan-bahan kebutuhan, kemudian serahkan ke kasir, selesai ya. Nah, jadi yang disayangkan justru yang memanfaatkan alat kontrasepsi ini adalah anak-anak muda, remaja-remaja yang belum menikah ya.
Tetapi ketika alat kontrasepsi ini ya digunakan oleh pasangan yang sudah menikah, oleh suami istri, tidak ada persoalan di situ ya. Jadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebenarnya metode kontrasepsi itu sudah dikenal, namanya azal ya. Jadi azal itu adalah mengalirkan cairan dari kemaluan atau sperma itu ya keluar dari rahim untuk menghindari agar jangan sampai terjadi kehamilan ya. Jadi di zaman itu lazimnya metode azal di zaman Rasulullah dulu itu memang dilakukan kepada para budak ya, tetapi bahwa kepada istri atau wanita yang merdeka pun sebenarnya azal itu tidak dilarang kecuali yang bersangkutan tidak menginginkannya ya. Nah, jadi landasan dalil diperbolehkannya azal ya atau kontrasepsi di zaman Nabi ya. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin azal itu bisa disamakan dengan metode kontrasepsi coitus ya, interruptus. Jadi senggama terputus ya. Saya agak ribet juga ini untuk menjelaskan istilah-istilahnya ini ya. Jadi coitus interruptus atau senggama terputus tadi, atau mencabut ya sebelum keluar begitu, itu adalah sama dengan azal ya. Nah, dalil diperbolehkannya metode azal ini bisa kita lihat di dalam sebuah hadis ya dari Umar bin Khattab ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'zala anil hurrati illa bi izniha ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan azal terhadap wanita merdeka illa biizniha, kecuali dengan izinnya ya. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa memang di zaman itu ya, di zaman para sahabat ini azal itu lazimnya dilakukan terhadap para budak ya, karena di zaman itu kan perbudakan memang masih ada ya. Tetapi kepada istri atau wanita merdeka pun itu diperbolehkan dengan izin yang bersangkutan. Nah, kalau kita tarik ke zaman kita ini, maka konsepsi dari hadis Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa kontrasepsi itu ya juga proses saling menghargai, artinya tidak dilakukan secara sepihak ya. Misal suaminya saja yang mau melakukan kontrasepsi sementara istrinya tidak mau, atau sebaliknya istrinya saja yang mau melakukan kontrasepsi dengan berbagai pertimbangan, malas hamil ya, atau pekerjaan banyak dan seterusnya ya, sementara suaminya menginginkan terjadinya kehamilan. Nah, maka berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab ini, bahwa penggunaan kontrasepsi itu adalah kesepakatan saling menghargai antara suami dan istri ya. Nah, yang kedua, bahwa di zaman Rasulullah itu juga para sahabat melakukan azal ya, yang dijelaskan di dalam hadis, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabalagha dzalika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Kami dahulu melakukan azal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke telinga beliau, dan beliau tidak melarangnya ya. Nah, sebagai penutup ya, bagaimana tuh dengan pandangan kelompok-kelompok yang tadi ya menolak kontrasepsi ya, karena saya juga coba mendengar begitu kan, bahwa mereka mengatakan bahwa
kontrasepsi atau azal atau apapun metodenya ya, menggunakan kondom, menggunakan sistem hormonal dan seterusnya tadi, itu adalah penguburan kecil-kecilan terhadap bayi-bayi, itu pandangan mereka ya. Dan sebenarnya pandangan demikian itu juga sudah berkembang di tengah-tengah komunitas orang-orang Yahudi di zaman para sahabat dulu ya, dan itu sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kadzabat Yahud, lau aradallahu ayyakhluqahu lam yashtati an tasrifahu." Kaum Yahudi berdusta, seandainya Allah berkehendak untuk menciptakannya, maka tidak mampu menolaknya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya baik itu azal ya, coitus interruptus itu tadi, kemudian kondom, kemudian spiral dan seterusnya itu ya, itu adalah bagian dari usaha. Artinya apa? Kan tidak mesti 100% berhasil juga ya. Bisa saja kan, jika memang Allah menghendaki bayi itu jadi, ya jadi saja. Ya. Nah, jadi penggunaan metode kontrasepsi apapun ya, baik itu coitus interruptus atau azal ya, kemudian mungkin sistem calendering ya, kemudian IUD dan seterusnya lah ya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ya. Demikian yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.